Pada video kali ini saya akan membahas film berdasarkan dari kisah nyata yang berjudul American Sniper tahun 2014. Film ini menceritakan tentang seorang sniper dari Navy SEAL yang bernama Chris Kyle. Dia ditugaskan di Perang Irak dan telah membunuh sekitar 160 orang pihak musuh menurut hitungan Pentagon. Namun dalam pertempuran ini, Chris harus melawan sniper musuh yang sangat handal dan menjadi ancaman bagi pasukan Amerika. Lalu bagaimana keseruannya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan masa kecil Chris yang sedang berburu bersama ayahnya di dalam hutan. Sejak kecil, Chris sudah diajari ayahnya bagaimana cara menembak menggunakan senapan. Saat pertama kali berburu, Chris telah bisa menunjukkan keahliannya dalam menembak. Dia berhasil menembak seekor rusa meskipun dari jarak jauh. Melihat kemampuan anaknya, sang ayah pun berkata, "Suatu hari nanti kau akan menjadi penembak hebat." Sejak kecil, Chris dan adiknya bernama Jeff sudah mendapat didikan tegas oleh sang ayah. Bahkan sang ayah memberi nasihat kepada putranya agar mereka harus berani melawan siapapun untuk melindungi orang-orang yang lemah. Scene berlanjut ke 20 tahun kemudian. Sekarang Chris telah tumbuh dewasa dan menjadi seorang koboi prodeo yang hebat. Ia berhasil menjadi pemenang dalam sebuah pertandingan di kampungnya. Setelah pertandingan, Chris dan adiknya pun beranjak pulang ke rumahnya. Namun saat mereka sedang menonton acara TV, tiba-tiba mereka menyaksikan berita bahwa kedutaan Amerika Serikat di Timur Tengah telah diserang oleh kelompok pemberontak yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Melihat berita tersebut, seketika Chris terbakar amarah dan jiwanya merasa terpanggil untuk mengabdi terhadap negaranya. Esok harinya, Chris mendatangi kantor Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk mendaftarkan diri bergabung menjadi anggota Navy SEALs, yaitu pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat yang beroperasi di berbagai sektor laut, udara, dan darat. Sebagai pasukan khusus, Navy SEAL menjalankan misi-misi berbahaya seperti operasi anti-terorisme, penyelamatan sandera, sabotase, hingga infiltrasi ke wilayah musuh. Setelah melalui seleksi ketat, Chris akhirnya diterima sebagai anggota Navy SEAL dan mulai menjalani pelatihan berat. I'm looking for warriors. Saat sesi latihan sebagai penembak jitu, beberapa kali tembakan Chris meleset dari target. Namun ketika melihat seekor ular yang ukurannya jauh lebih kecil, ia justru mampu menembak dengan sangat akurat. Dari sini pelatihnya menyadari bahwa Chris lebih unggul dalam menembak target yang bergerak karena adrenalinnya semakin terpacu. Berkat kemampuannya, Chris akhirnya terpilih menjadi seorang sniper. Malam harinya, ketika Chris dan teman-temannya sedang nongkrong di sebuah bar, dia melihat seorang wanita cantik yang lagi sendirian mikirin cicilan skincare yang belum lunas. Chris lalu memberanikan diri kenalan dengan wanita itu yang ternyata bernama Taya. Meski awalnya Chris dicuekin sama Taya, tapi berkat pendekatan yang santai dan sikapnya yang gentle, akhirnya Chris berhasil membuat Taya merasa nyaman. Nice to meet you. What's your name? Taya. Taya. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dekat, hingga akhirnya mereka memutuskan menjalani hubungan yang lebih serius, yaitu jenjang pernikahan. Namun kebahagiaan mereka harus diuji dengan sebuah tragedi 11 September yang memakan banyak korban jiwa. Alhasil, Chris bersama rekan-rekannya harus menerima tugas untuk dikirim ke negara Irak. Setibanya di Irak, Chris dan pasukannya langsung ditugaskan untuk melindungi tim yang sedang melakukan misi penyisiran kota Fallujah. Dalam misi pertamanya, Chris melihat emak-emak dan anaknya yang nampak mencurigakan berjalan menuju konvoi pasukan Amerika. Dan benar saja, wanita itu membawa sebuah granat RKG anti-tank yang diberikan kepada anaknya. Tiba-tiba bocah itu berlari dan akan melempar granat ke arah konvoi pasukan, sehingga Chris langsung melepaskan tembakan saat itu juga.
Setelah menyelesaikan misinya, Chris dilanda rasa bersalah karena dengan mudahnya menghabisi seorang ibu serta anaknya. Temannya berusaha menenangkan Chris dan meyakinkan bahwa keputusannya sudah tepat, karena seandainya Chris tidak menembak mereka berdua atau telat beberapa detik saja, justru akan banyak tentara yang tewas terkena ledakan. Di misi selanjutnya, Chris kembali menunjukkan kemampuannya sebagai seorang sniper. Ia berhasil menembak target sebelum melancarkan serangan sehingga rekan-rekannya kembali terselamatkan. Sejauh ini jumlah korban yang jatuh di tangan Chris sudah mencapai 6 orang dan itu lebih banyak dibanding sniper lainnya. Namun di pihak musuh juga ada seorang sniper yang tak kalah mematikan yang bernama Mustafa. Ia pernah berlaga di Olimpiade sebagai penembak jitu dan kini menjadi ancaman bagi pasukan Amerika. Di tengah situasi peperangan, Chris masih sempat menghubungi Taya istrinya. Di sini Taya mengabarkan jika dia telah mengandung anak pertama mereka dan juga memberitahu kalau Jeff, yaitu adiknya Chris, telah menjadi tentara dan sekarang dikirim ke medan perang. Setibanya di pangkalan militer, sang komandan mengumumkan bahwa misi mereka berikutnya adalah menangkap pemimpin kelompok teroris bernama Zarqawi. Namun karena Intel belum mendapat informasi tentang keberadaan Zarqawi, Chris dan pasukannya harus menyisir setiap gedung dan rumah warga sampai target ditemukan. Priority target we have to date is Zarqawi. These are our top priority. Esok harinya misi pencarian pun dimulai. Mereka menyisir setiap rumah warga untuk mencari informasi tentang persembunyian Zarqawi. Hingga akhirnya mereka memasuki sebuah rumah yang dihuni oleh seorang pria bernama Pak Salim dan keluarganya. Dengan bantuan seorang prajurit yang fasih berbahasa Arab, Salim pun diinterogasi agar memberitahu di mana Zarqawi berada. Salim mengaku kalau dia tidak tahu di mana Zarqawi, tetapi ia memberikan informasi penting tentang seseorang tangan kanan Zarqawi bernama Amir yang tinggal di sebuah rumah di pinggiran kota ini. I can promise you that we will give you safety. If they please. Amir Khalafanus. This is given name of the budget. Begitu mendengar kabar tentang keberadaan Amir, Chris dan pasukannya segera bergerak untuk menangkapnya. Di tengah perjalanan, Chris dihubungi istrinya yang mengabarkan kalau anak mereka adalah laki-laki. Tentu saja Chris sangat bahagia karena tak lama lagi dia akan menjadi seorang ayah. Namun yang terjadi, ternyata serangan itu berasal dari pasukan Amir yang telah mengetahui jika pasukan Amerika sedang memburunya. Di sisi lain, Mustafa sang penembak jitu mulai menghabisi satu persatu tentara Amerika dengan senjata snipernya. Situasi pun semakin kacau ketika Amir telah menyadari ada pengkhianat. Ia dengan kejam membunuh anak Salim menggunakan bor. Saat Salim berusaha menyelamatkan anaknya, Amir tanpa ragu juga menembaknya. Dalam kekacauan itu, Chris harus berpikir cepat untuk menghindari bidikan Mustafa. Ia segera melempar granat asap untuk mencari posisi yang aman. Karena dia tidak tahu pasti di mana keberadaan Mustafa dan hanya membawa senapan biasa, sehingga Chris tak bisa melawannya. Beruntung Chris masih bisa selamat meskipun tembakan Mustafa sempat terkena helmnya. Sementara itu Amir dan anak buahnya berhasil melarikan diri, sedangkan Chris dan pasukannya memutuskan untuk kembali ke pangkalan. Misi kali ini dianggap gagal karena mereka belum berhasil menangkap Amir maupun Zarqawi. Alhasil Chris bersama pasukannya dipulangkan ke Amerika dan misi ini pun ditunda untuk sementara waktu. Sesampainya di Amerika, Chris disambut oleh Taya yang nampak sangat bahagia melihat suaminya telah pulang dalam kondisi sehat walafiat. Setelah beberapa bulan, Taya akhirnya melahirkan anak laki-laki dan sekarang Chris telah menjadi seorang ayah. Namun tak lama setelah itu, Chris kembali mendapat perintah dari komandannya untuk kembali bertugas di Irak.
Sang istri yang mendengar kabar tersebut tentu saja melarang Chris pergi ke medan perang dan memintanya agar pensiun menjadi tentara karena ia sangat khawatir dengan keselamatan suaminya. Chris berusaha meyakinkan Taya bahwa ia pasti akan kembali pulang dan ia berjanji akan pensiun dari militer setelah menyelesaikan misi ini. Dengan berat hati, Taya akhirnya mengizinkan Chris berangkat ke medan perang demi melaksanakan tugas negara. You have to make it back to us. Sebelum berangkat, Chris bertemu dengan Jeff yang juga akan dikirim ke medan perang. Namun Jeff terlihat stres dengan situasi perang dan menginginkan kehidupan yang lebih damai. Kehebatan Chris sebagai sniper tidak hanya terkenal di kalangan pasukan Amerika, tapi juga di kalangan musuh. Bahkan pihak musuh menawarkan hadiah $108.000 bagi siapa saja yang berhasil menghabisi Chris. 180,000 on your head, congrats. Well, don't tell my wife. Setibanya di markas, Chris langsung memimpin pertemuan dan menyusun strategi untuk menangkap Amir dan Zarqawi. Chris menjelaskan bahwa langkah pertama dalam misi mereka adalah menangkap Amir, dan setelah itu mereka akan mudah menemukan lokasi Zarqawi. Misi pencarian pun dimulai. Malam itu mereka menggeledah rumah seorang warga bernama Pak Malik yang tinggal bersama keluarganya. Mereka menginterogasi Malik dan memperlihatkan foto Amir, tetapi tak ada seorang pun yang mengenali wajahnya. Kebetulan saat itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, semua tentara diajak makan bareng sama Pak Malik dan mereka memutuskan untuk bermalam di sana. Suasana pun terasa hangat dan penuh keakraban. Namun Chris memperhatikan sesuatu yang mencurigakan, di mana ada memar di sikutnya Pak Malik. Merasa ada yang tidak beres, Chris lalu izin ke belakang dan kembali memeriksa rumah tersebut. Ada sebuah tempat rahasia di bawah kasur yang terdapat banyak senjata, dan hal ini membuktikan bahwa Malik adalah bagian dari kelompok teroris. Daripada dihabisi, Malik pun memilih untuk bekerja sama dan membantu para tentara menyusup ke markas Amir. Chris dan timnya langsung bersiap untuk melakukan penyergapan, sementara Chris sendiri telah bersiap dalam posisi menembak. Kemudian pasukan Chris mulai menyerbu ke markas Amir, sehingga pertempuran pun tak bisa terhindarkan. Setelah baku tembak yang cukup sengit, pada akhirnya Chris dan pasukannya berhasil menumpas Amir dan seluruh anak buahnya. Chris dan timnya lalu kembali ke markas untuk melaporkan hasil operasi ini kepada komandannya. Esok harinya, Chris kembali mendapat tugas untuk memburu Zarqawi, yaitu pemimpin teroris yang belum berhasil ditangkap. Namun dalam perjalanan, pergerakan mereka telah diketahui Mustafa dan anak buahnya, alhasil mereka langsung menyerang pasukan Amerika. Dengan sebuah tembakan jitu, Mustafa berhasil menembak wajah teman Chris. Karena terluka cukup parah, Chris dan timnya segera kembali ke markas demi menyelamatkan rekannya. Sesampainya di markas, korban langsung mendapat perawatan dari tim medis, sedangkan Chris dan anggota lainnya bersiap kembali ke medan perang untuk menyelesaikan misi. Namun tanpa mereka sadari, Mustafa dan anak buahnya sudah bersiap menyergap, dan pertempuran sengit pun terjadi. Clear. Situasi yang semakin berbahaya membuat mereka terpaksa mundur untuk mencegah lebih banyak korban jiwa. Beberapa hari kemudian, Chris melihat seorang teroris bersiap menembakkan RPG ke arah pasukan Amerika. Tanpa ragu, Chris segera mengarahkan senjatanya dan menembak target sebelum sempat melancarkan serangan.
Namun tiba-tiba seorang bocil mengambil senjata tersebut dan akan menembak ke arah pasukan. Chris langsung membidik bocah itu, walau sebenarnya dia nggak tega jika harus menghabisinya. Beruntung si bocah itu tidak jadi menembak lalu pergi dari sana. Saat kembali ke markas, komandan segera mengadakan rapat darurat setelah mendapatkan informasi dari Intel bahwa Zarqawi telah kabur ke India. Karena hal itu misi mereka diganti untuk memburu Mustafa, si sniper handal dari pihak musuh. Tak hanya itu, komandan juga memberitahu lokasi persembunyian kelompok Mustafa. Tanpa membuang waktu, Chris dan pasukannya langsung bergerak menuju lokasi untuk menuntaskan misi mereka. Sesampainya di lokasi, Chris segera naik ke atap gedung untuk membidik Mustafa, sementara pasukan lainnya bersiap menyerbu markas musuh. Namun tiba-tiba, ternyata Mustafa sudah bersiap menghadapi serangan mereka. Chris yang menyadari jika tembakan itu berasal dari Mustafa, dia segera menyisir lokasi untuk mencari tempat persembunyiannya. Chris akhirnya berhasil menemukan lokasi Mustafa hanya dari sedikit pergerakan. Namun jaraknya sangat jauh, yaitu 1,9 km atau setara 21 lapangan sepak bola. It's him. Impossible shot, Chris. Dengan pengalaman dan kemampuan snipernya, Chris langsung menghitung jarak tembak, kecepatan angin, dan kelembaban udara. Lalu inilah yang terjadi. Walaupun dari jarak yang sangat jauh, Chris akhirnya berhasil menghabisi Mustafa hanya dengan sekali tembakan. Meskipun misinya telah berhasil, namun tembakan Chris tadi justru membuat musuh mengetahui posisi pasukannya. Alhasil mereka pun langsung dikepung dari segala arah yang membuat pasukan Amerika kewalahan karena kalah jumlah. Sang komandan pun mengerahkan drone untuk memantau situasi medan perang. Namun sialnya badai pasir juga mulai datang. Melihat pasukannya digempur habis-habisan dan amunisi yang semakin menipis, komandan akhirnya meminta serangan udara. 30 seconds out. Namun keputusannya sangat berisiko tinggi, di mana serangan itu bisa menghancurkan semua pasukan musuh, tapi juga membunuh pasukannya sendiri. Meskipun di tengah kecamuknya peperangan, Chris sempat menghubungi Taya dan memberitahu bahwa kemungkinan dia tak akan selamat dari pertempuran ini. Badai pasir yang semakin tebal membuat penglihatan mereka terbatas. Namun di saat-saat genting, beruntungnya Chris dan timnya berhasil dievakuasi. Setelah menyelesaikan misi dengan sukses, Chris dan pasukannya pulang ke Amerika. Merasa telah cukup mengabdi untuk negaranya, Chris memutuskan pensiun dari Navy SEAL dan kembali menjalani kehidupan sebagai warga sipil. Namun Chris mulai mengalami trauma akibat peperangan. Dia lebih suka menyendiri dan menjadi temperamental, bahkan sering mendengar suara ledakan dan tembakan yang terus terngiang di kepalanya. Tak tahan dengan kondisinya seperti ini, Chris menemui seorang psikolog dan mengungkapkan kalau dirinya terus dihantui rasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan rekan-rekannya di medan perang. Psikolog itu pun memberikan saran supaya Chris tetap membantu sesama prajurit tanpa harus kembali bertempur. Ia bisa mendukung para veteran yang mengalami cedera fisik maupun mental. Alhamdulillahnya, aktivitas ini perlahan membuat Chris membaik dan mulai bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dan kembali menjadi sosok ayah yang baik bagi keluarganya. Pada suatu hari, Chris dia ajak rekannya yang merupakan seorang veteran perang yang bernama Eddie untuk berlatih menembak. Namun tragisnya Eddie menembak Chris karena dia mengalami gangguan mental akibat peperangan. Pada 2 Februari 2013, Chris dinyatakan gugur sebagai seorang pahlawan yang telah berjasa bagi negaranya. Film ini berdasarkan buku autobiografi yang ditulis oleh Chris Kyle sendiri.
Diyakini Chris telah membunuh lebih dari 160 musuh sampai dia dijuluki oleh musuh sebagai Al-Shaiton atau Sang Iblis. Oke lur, terima kasih sudah menonton video ini, semoga kalian semua terhibur. Terus dukung channel ini dengan like dan subscribe, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.